Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerima banyak pengaduan seputar asuransi. Apa saja pengaduannya dan apa kemudian tindakan dari OJK? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Di studio Metro Manula, saya telah ditemani oleh Ibu Kusumaningtuti S. Sutiono, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Selamat pagi Bu Titu. Selamat pagi Chandra. Terima kasih kehadirannya Bu Titu. Ini berbicara mengenai banyaknya pengaduan kepada OJK seputar asuransi. Memang betul ya Bu ya, seputar apa saja sih pengaduannya? Betul, banyak sekali pengaduan yang mengenai asuransi, terutama tahun yang lalu itu puncaknya adalah datangnya dari nasabah-nasabah asuransi. Dan sebagian besar adalah disebabkan ketidakpahaman dari para nasabah itu, pemegang polis, mengenai apa saja yang sebetulnya di-cover oleh polis yang dia beli itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh OJK terkait dengan pengaduan ini? Nah, menyadari ini, kita memang langsung mengeluarkan dua hal. Yang pertama adalah di bidang kebijakan, kita menyusun peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dikeluarkan tanggal 6 Agustus tahun lalu, nomor 1 tahun 2013, yang isinya adalah mewajibkan kepada semua lembaga jasa keuangan termasuk asuransi untuk mempunyai layanan pengaduan. Sehingga melalui layanan pengaduan itu, nasabahnya bisa langsung menanyakan kalau ada hal-hal yang tidak jelas. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita melakukan edukasi. Edukasi yang seperti apa? Edukasi kepada semua masyarakat agar sebelum membeli asuransi itu yakinkan bahwa mengetahui apa saja yang akan di-cover oleh polis yang akan dibeli. Jika terjadi ada konflik antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi, kemudian OJK apa yang akan dilakukan ya? Apakah memediasi atau bagaimana ini Bu? Memang pertama-tama kita meminta agar asuransi yang bersangkutan, kalau itu asuransi, menyelesaikan terlebih dahulu dengan nasabahnya. Mereka lah yang paling mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Tapi kalau tidak terjadi kesepakatan, maka si nasabah boleh meminta kepada OJK untuk difasilitasi. Dan kita melakukan mediasi biasanya seperti itu. Oke, kemudian apa sih sebetulnya yang harus dilakukan industri asuransi untuk kedepannya ini Bu ya, terkait dengan pengaduan-pengaduan yang selama ini diberikan kepada OJK? Ya, benar Chandra, dengan adanya fakta seperti ini, pengaduan yang masuk ke FCC kita, layanan konsumen itu, maka kita meminta kepada asuransi agar memperbaiki layanan konsumennya, baik seperti mekanismenya, cara penjualnya, dan juga kepiawaian dari agen-agennya di dalam menawarkan produknya itu kepada nasabahnya. Karena memang masyarakat kita tidak terbiasa untuk membaca polis yang biasanya banyak dan panjang, dan biasanya cepat saja menyetujui tanpa disadari bahwa sebetulnya yang bersangkutan tidak mengerti dan akibatnya akan menanggung risikonya. Sebaliknya kepada asuransi-asuransi kita minta untuk memperbaiki layanannya dengan pastikan agen itu menjelaskan pokok-pokok yang paling penting harus diketahui oleh calon pemegang polis. Oke, dari industri asuransinya sendiri bagaimana tanggapannya ini Bu? Baik sekali, karena kan mereka juga menyadari bahwa concern dari OJK kan pada hakikatnya ingin memajukan industri asuransi, karena tadi tingkat literasinya masih rendah, ya, berarti rooms untuk opportunity untuk menjangkau lebih tinggi itu masih terbuka lebar di industri asuransi. Artinya demand populasi Indonesia yang besar ini sangat banyak. Nah, kalau dengan adanya banyaknya pengaduan yang kepada OJK ini, dari OJK sendiri melihat ini kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya asuransi terganggu tidak sih? Sebenarnya ini merupakan sarana ya, akses kepada mereka sehingga mereka bisa langsung menanyakan dan menyampaikan keluhannya. Justru ini adalah jalur untuk upaya untuk membantu mereka kan, gitu juga. Di samping itu kita jadi bisa mengetahui permasalahannya sebagai regulator, dan asuransi jadi lebih menyadari bahwa ini juga sebetulnya opportunity untuk bisa lebih maju. Pastinya semuanya adalah untuk keadaan yang menjadi lebih maju dan lebih baik ya Bu ya. Baiklah Bu Titu, terima kasih banyak atas kehadiran dan juga informasi yang diberikan, pasti yang berguna bagi pemirsa di rumah. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh